Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baiklah, kami kelompok pertama sebagai pembuka dari tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Anissa Agustina Putri dan saya Nur Hanifah dengan materi riwayat hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Saudari Nur Hanifah. Kepada Saudari Nur Hanifah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah Arab sebelum Islam. Jadi biasanya dalam membicarakan wilayah geografis yang ditempati bangsa Arab itu, kebanyakan orang itu membicarakan hanya pada sekitaran Jazirah Arab saja. Padahal mereka juga mendiami daerah sekitaran Jazirah Arab. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, poin yang kedua adalah riwayat hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam riwayat itu terdapat dua masa. Yang pertama, masa sebelum kerasulan pada tahun 570 Masehi, dan yang kedua masa kerasulan pada tahun 517 Masehi. Dan pada masa itu Rasulullah menuju usia ke-40 tahun. Poin yang ketiga yaitu pembentukan negara Madinah. Di dalam pembentukan negara Madinah itu terdapat beberapa problematika, di antaranya yaitu peperangan. Peperangan itu terjadi karena ada dua sebab. Yang pertama, mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalangi untuk terbentuknya negara Madinah tersebut. Inilah pembahasan dari kelompok pertama, dan selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok yang kedua. Kepada kelompok kedua, kami persilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Masa Kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Saya Siti Aisyah Daulay dan Saya Dewi Mariani akan menjelaskan materi kami. Nah, jadi pada masa kemajuan Islam ini terbagi kepada 3 masa. Yang pertama adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua Bani Umayyah, dan yang ketiga adalah Bani Abbasiyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat 4 khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Ekspansi wilayah pada masa ini dilakukan secara besar-besaran, yang awalnya dari hanya wilayah di wilayah Jazirah Arab hingga memasuki wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan memasuki wilayah Bizantium dan juga India. Lalu lembaga yang didirikan pada masa ini adalah lembaga keuangan, lembaga kehakiman, dan juga lembaga tata usaha. Lalu berikutnya adalah pada masa Bani Umayyah, yaitu yang memerintah selama 90 tahun. Pada tahun 661 sampai dengan 750 memerintah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Lalu pada tahun 750 sampai dengan 1031 Masehi memerintah di Cordoba, Spanyol. Nama Bani Umayyah sendiri diambil dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu kakek buyut dari khalifah yang pertama. Pada masa ini, ekspansi wilayah dilakukan secara besar-besaran pada wilayah barat pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini juga masyarakat merasakan kedamaian, kesejahteraan, dan juga ketentraman. Lalu munculnya golongan oposisi adalah pada saat pengangkatan putra mahkota, yaitu adalah Yazid. Lalu konflik antara pemerintah dan golongan oposisi membaik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Lalu khalifah berikutnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Pada masa ini ia terlalu gandrung dengan kemewahan dunia sehingga tidak terlalu memperdulikan rakyat. Lalu khalifah berikutnya adalah Hisam bin Abdul Malik. Pada masa ini muncul kekuatan baru dan juga tantangan baru dari kaum yang bukan orang Arab, dan akhirnya golongan inilah yang menyebabkan hancurnya Bani Umayyah. Lalu berikutnya adalah Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau setara dengan 750 sampai dengan 1258 Masehi. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ialah Abu Abbas
zaman termuda dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Abbas As-Sofa hanya memerintah selama 4 tahun saja, yang kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur ini, pusat pemerintahan dipindahkan dari Kufah ke Baghdad. Kemudian adapun kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah itu di bidang sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Adapun kemajuan di bidang sosial dan budaya itu mencakup seni arsitektur dan bangunan seperti istana, masjid, dan bangunan kota lainnya. Dan ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang sangat besar seperti ilmu umum dan ilmu agama. Di bidang ilmu umum itu filsafat, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Sedangkan di bidang ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan masih banyak lagi. Baik, hanya itu saja penjelasan dari materi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah kami tentang masa diintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 yang akan saya paparkan. Yang pertama, dinasti yang memerdekakan diri. Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu yang berbangsa Persia, yang berbangsa Turki, yang berbangsa Khalifah. Adapun yang berbangsa Persia yaitu diantaranya Tahmiriyah dari Syam, yang berbangsa Turki Turuniyah di Mesir, yang berbangsa Arab Al-Rukaini, yang berbangsa Arab Idrisiyah di Maroko, dan yang mengaku dirinya sebagai khalifah yaitu Umayyah di Spanyol. Adapun faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dari daerah sulit dilakukan. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah terhadap mereka sangat tinggi. Dan yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada masa kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Dan selanjutnya poin B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan pada poin B. Judulnya adalah perebutan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, jadi faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas itu menurun adalah karena adanya perebutan kekuasaan di pemerintahan Islam sebelumnya. Jadi pertumpahan darah pertama dalam Islam itu terjadi karena perebutan kekuasaan pada masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan itu muncul pada masa Ali bin Abi Thalib dengan tujuan untuk menjatuhkannya dari kursi khilafah dan diganti oleh pemberontak tersebut. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan itu sering terjadi, terutama pada awal berdirinya. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khilafah dari tangan Bani Abbas tersebut. Mungkin ini dari kelompok 3 pemaparannya dan akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kesimpulan makalah kami yang berjudul tentang perang salib dan sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan apa itu perang salib. Nah, perang salib itu adalah peperangan yang terjadi antara seorang Muslim dengan orang-orang Kristen di masa lalu. Nah, sebab terjadinya perang salib tersebut karena orang Kristenlah yang disebabkan perang suci karena ekspedisi militer Kristen. Maka benda salib sebagai atribut pemersatu dan sebagai simbol perang dalam menyerang dunia Islam. Nah, ada faktor-faktor terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor agama. Dan yang ketiga yaitu faktor politik. Nah, ada 3 faktor yang terjadi dalam peperangan perang salib ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, dari sini akan memaparkan
Tuhan. Mereka dipersatukan oleh bangsa Lewi. Nah, karena Islam tidak memiliki kesadaran untuk itu, sehingga muncullah fanatisme kearaban dan muncullah fanatisme bangsa lain, sehingga lahirlah gerakan Sukuba. Yang kedua, terjadinya kemerosotan ekonomi. Hal ini terjadi karena pengeluaran yang membengkak karena hedonisme para khalifah dan penjabat carut marutnya kehidupan politik yang membuat kehidupan ekonomi negara terganggu. Yang ketiga, adanya konflik agama. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan fanatisme kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak terwujud sehingga mereka mengalami kekecewaan. Yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar. Nah, dalam hal ini yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah adanya perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang dan hadirnya tentara Mongol di bawah Belaga. Baiklah, ya dari kesimpulan akan dilanjutkan oleh kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 5, saya Dwi Mastura dari Ramasari dengan materi Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Baiklah, saya di sini akan memaparkan maksudnya Islam. Umat Islam telah memiliki pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dan beliau ini merupakan salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum umat Islam menaklukkan Spanyol, ia telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Setelah penaklukan wilayah Afrika Utara dan pertama kali dan sampai menjadikannya salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, itu memakan waktu selama 53 tahun Hijriah yang dimulai pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 30 Hijriah sampai pada masa Al-Walid yaitu pada tahun 30 Hijriah. Kemudian adanya kemunduran Spanyol Islam ke Spanyol, yaitu yang pertama konflik Islam dengan Kristen, yang kedua tidak adanya pemersatu, tidak adanya ideologi sama satu, yang ketiga itu kesulitan ekonomi, yang keempat tidak adanya sistem pemilihan kekuasaan, dan yang kelima keterpencilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu kemajuan Islam di Spanyol. Jadi Islam sudah berkembang di Spanyol selama 7,5 abad. Jadi menurut Bani Hatim, sejarah panjang dari Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama, Islam di Spanyol dipimpin oleh wali yang diangkat oleh Bani Umayyah di Damaskus. Periode kedua, Islam di Spanyol itu dipimpin oleh wali atau biasa kita sebut dengan khalifah atau gubernur. Pada periode ketiga, Islam di Spanyol itu dipimpin oleh khalifah, dan pada periode keempat, Islam di Spanyol sudah terpecah menjadi 30 bagian negara. Dan pada periode keempat ini, Islam di Spanyol mengalami yang namanya pertikaian intern. Selanjutnya pada periode kelima, seluruh wilayah di Spanyol lepas dari kekuasaan Islam kecuali Granada. Dan selanjutnya pada periode ke-6, seluruh umat Islam sudah tidak ada lagi di Spanyol. Selanjutnya yaitu kemajuan Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu kemajuan intelektual, diantaranya adalah filsafat, sains, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Yang kedua, kemajuan di bidang keagamaan, diantaranya yaitu fikih dan tafsir. Dan yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur, diantaranya yaitu ada Córdoba, Granada, Sevilla, dan Toledo. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya nama saya Widya Putri Rati dan rekan saya Rika Andriani Simamora. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rika Andriani Simamora. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan, yang mana tepatnya pada tahun 1258 kota Baghdad jatuh di tangan Mongol. Baghdad bukan hanya mengakhiri khilafah Abbasiyah, melainkan juga
Bangsa Mongol itu berasal dari pegunungan Mongolia, yang mana nenek moyangnya bernama Alanjakan, dan Alanjakan mempunyai istri yang melahirkan anak ke suku bangsa, yaitu suku bangsa Tatar dan juga suku bangsa Mongol, yang mana Mongol itu dipimpin oleh Ilkhan. Dan kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasuki Bahadur Khan. Dia berhasil menyatukan 13 kelompok. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh Baiklah, selanjutnya adalah mengenai serangan-serangan Timur Leng. Timur Leng ini merupakan arti dari Timur si Pincang. Beliau ini adalah keturunan dari bangsa Mongol, dan beliau juga masih terkenal dengan kekejamannya dan kebiadabannya. Namun, beliau ini sangat berambisi sebagai raja yang besar. Jadi beliau ini memerangi kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Namun, ada salah satu kerajaan yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat, yaitu adalah kerajaan Utsmani. Nah, dan Timur Leng ini juga memerangi Amir Husain yang tak lain adalah iparnya sendiri. Namun setelah Timur Leng ini meninggal, kedua anaknya itu berperang untuk merebutkan kekuasaan. Selanjutnya adalah mengenai dinasti Mamalik di Mesir. Mamalik ini berasal dari kata Mamluk yang artinya adalah budak. Jadi dinasti Mamalik ini didirikan oleh para budak. Dinasti Mamalik ini mengalami berbagai kemajuan, salah satunya adalah di bidang arsitektur dengan membangun masjid dan membangun sekolah. Namun dinasti Mamalik ini kalah dalam memerangi kerajaan Utsmani. Jadi sejak tahun 1517 Masehi, wilayah itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani. Baiklah, demikian penjelasan dari kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 7. 3. Baik, kami kelompok 9, yaitu atas nama Nur Halimah, dan juga kami dari kelompok 7 atas nama Nur Halimah, kemudian teman saya yaitu Nur Aisyah Fitri, yang mana pembahasan kami yaitu mengenai tentang masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Yang pertama yaitu mengenai tentang kerajaan Turki Utsmani di Turki. Nama pendiri kerajaan Turki Utsmani ini adalah Ertuğrul. Beliau adalah seorang yang berbangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol di negeri Cina. Ertuğrul meninggal pada tahun 1289 Masehi, maka kepemimpinannya pada saat itu digantikanlah oleh seorang putranya yang bernama Utsman bin Ertuğrul bin Sulaiman, atau yang lebih dikenal sebagai Utsman pertama. Kemudian kerajaan Turki Utsmani ini tergolong sebagai kerajaan yang sangat lama berdiri, atau sekitar 7 abad lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi, dengan dipimpin oleh 38 sultan yang saling bergantian pada saat kepemimpinannya di kerajaan tersebut. Kemudian dari beberapa lama kerajaan Turki Utsmani ini berdiri, maka banyak sekali kemajuan yang telah diraih oleh kerajaan Turki Utsmani ini, seperti dalam bidang kemiliteran, dalam bidang ilmu pengetahuan, juga dalam bidang kebudayaan. Dari kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh kerajaan Turki Utsmani ini, maka terjadilah kemunduran yang sangat melesat pada saat itu. Adapun penyebabnya yaitu diawali dari wafatnya Sultan pertama dan digantikan oleh Sultan Salim atau Sultan kedua, yang membuat kerajaan Turki pada saat abad ke-19 mengalami kemunduran yang sangat pesat. Dan ditambah lagi penyebabnya yaitu munculnya pemberontakan daerah-daerah yang memisahkan diri dan membuat otonom merdeka di negara yang diinginkannya pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aisyah Fitri. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia.
Kerajaan ini berasal dari gerakan tarekat dari Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekatnya bernama Safawiyah, pendirinya bernama Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Kemajuan kerajaan ini berada pada masa pemerintahan Abbas I, yaitu dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Buktinya dikuasainya Kepulauan Humas dan Pelabuhan Burmun diubah menjadi Bandar Abbas. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan besar dari kerajaan ini. Yang ketiga, dalam bidang seni, yaitu ditandai dalam bidang arsitektur, yaitu dilihat dari bangunan-bangunan yang didirikan di sepanjang kota. Setelah kemajuan-kemajuan baru kerajaan ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh meninggalnya Sultan Abbas I, sedangkan sultan yang menggantikannya tidak membawa pada kemajuan, malah membuat kemunduran dan kehancuran pada kerajaan ini. Kemudian kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini didirikan oleh Zaharuddin Muhammad Babur dengan cara menaklukkan wilayah dan mengembangkan Islam dan melakukan pengislaman pada tahun 1020 Masehi. Adapun kemajuan kerajaan ini dilihat dari beberapa bidang, yaitu pertama bidang politik dengan diterapkannya sistem militeristik untuk mempertahankan wilayah. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu pada bidang perdagangan. Yang ketiga, seni dan arsitektur, yaitu menciptakannya bahasa baru. Kemudian dalam bidang arsitektur sendiri, banyaknya bangunan-bangunan megah. Kemudian dimulai pada saat tidak sanggupnya penerus kerajaan ini untuk mempertahankan kerajaan, dan Inggris mengangkat senjata melawan negara ini, mengakibatkan kehancuran dan kemunduran pada kerajaan ini. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Ya. Baiklah, kami kelompok 9 akan melanjutkan presentasi yang mana presentasi pertama akan saya paparkan, yaitu judul kami ialah kemunduran 3 kerajaan besar tahun 1700 sampai 1800. Yang A, kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Nah, di sini sepeninggalan Abbas pertama ada 6 raja yang menjadi raja pada masa pemerintahan kerajaan Safawiyah, yaitu pertama pemerintahan Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tamsat, dan Abbas III. Yang pertama itu adalah kemajuan yang dicapai Raja Abbas pertama, yang mana kemajuan itu menurun ketika Raja Abbas pertama itu menjadi pemimpin. Setelah itu dia digantikan oleh Abbas kedua, yang mana Abbas kedua ini adalah seorang raja yang suka mabuk-mabukan dan tidak memperdulikan pemerintahan kerajaan. Nah, dia juga suka minum-minuman keras sehingga dia jatuh sakit lalu meninggal. Nah, kemudian ketika dia meninggal, lalu digantikan Sulaiman yang juga seorang pemabuk. Dia juga seorang raja yang pemabuk dan ia bertindak kejam sehingga rakyat itu merasa bodoh dengan pemerintahannya. Lalu ia digantikan dengan Husain. Di sini ia memberi kekuasaan besar pada ulama Syiah yang sering memaksakan pendapat kepada pemerintahan tersebut. Lalu terakhir yaitu ada Tamsat II yang dijadikan raja yang dibantu oleh Nazir Khan. Nah, di sini Nazir Khan membantu Tamsat menjadi raja itu ada beberapa kepentingan politik tersendiri. Nah, ketika si Raja Tamsat telah menjadi raja dibantu Nazir Khan, maka Nazir Khan itu membuat kesepakatan supaya raja itu digantikan dengan Abbas ketiga. Nah, pada saat itu Abbas ketiga masih berumur sekitar 4 tahun, sekitar masih balik. Nah, ketika pada masa pemerintahannya 4 tahun, ia lalu menggantikan Abbas itu, dan itu pula yang menjadi kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah selama-lamanya. Di mana sebab kehancurannya itu ialah konflik berkepanjangan dengan Utsmani. Bagi Utsmani, kerajaan Safawi yang berdiri tersebut yang beraliran Syiah merupakan ancaman penyebab lainnya kemunduran moral pemimpin yang suka mabuk-mabukan. Lalu yang B yaitu kemunduran atau kerajaan Mughal. 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaan. Lalu pada masa ke-18 Masehi kerajaan ini mengalami kemunduran. Kekuasaan politik mulai merosot. Pada masa pemerintahan Shah Alam, kerajaan Mughal diserang pasukan Afghanistan. Dan ketika kerajaan Mughal mulai sempoyongan, Inggris mulai memperkuat
posisinya. Lalu ada beberapa faktor yang akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada rekan saya persilakan. Baiklah, nama saya Nini Hardianti. Saya akan melanjutkan teman saya. Faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur, yang pertama yaitu faktor terjadinya stagflasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris tidak berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dalam hidup mewah di kalangan elit politik sehingga kalangan yang bawah itu tidak baik. Yang ketiga yaitu kependekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide militan. Yang keempat yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan sehingga pewaris tahta kerajaan itu jadinya rendah. Terus yang kemunduran kerajaan Utsmani. Kemunduran kerajaan Utsmani ini yaitu memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan Utsmani sehingga luasnya kekuasaan Utsmani itu menjadi faktor yang menyokong kemunduran Turki. Yang kedua yaitu pemberontakan Janishari. Yang ketiga penguasaan yang tidak cakap. Yang keempat yaitu merosotnya perekonomian negara sehingga perekonomian di kerajaan Turki Utsmani itu terbilang jadinya rendah. Baiklah, itu tadi pemaparan kelompok 9. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 10. Kepada kelompok 10 saya persilakan. Baiklah, kami kelompok 10 menyampaikan yang berjudul kemunduran tiga kerajaan pada tahun 1012 sampai 1800 yang akan disampaikan oleh Sang Ratu. Saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul kemunduran tiga kerajaan pada tahun 1800 sampai 1700. Jadi tiga kerajaan tersebut ialah kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qaulani, dan yang kedua kerajaan Safavid Persia dipimpin oleh Shah Abbas yang pertama, dan kerajaan ketiga kerajaan Mughal di India yang dipimpin oleh Sultan Akbar. Jadi ketiga kerajaan ini diakibatkan kemundurannya dengan akibat-akibat yang sama. Yang pertama dari akibat ketiga kerajaan itu yang dimana setiap kerajaan yang pimpin, mereka yang memimpin orang-orang yang cukup lemah, yang tidak dapat bijaksana dalam memerintah suatu kerajaan telah dipimpin. Lalu yang kedua di mana kerajaan itu memiliki wilayah-wilayah yang luas sehingga merosotnya perekonomian mereka. Lalu yang ketiga di mana mereka disebabkan oleh adanya para penguasa-penguasa itu banyaknya suka meminum minuman keras. Jadi di mana setiap penguasa itu jatuh sakit dan dialihkan jabatannya oleh wazir-wazirnya. Jadi lalu selanjutnya juga adanya pemberontakan. Pemberontakan ini diakibatkan oleh seperti yang tadi, di mana banyaknya wilayah yang dikuasai sehingga mereka sulit mengatur dan memerintahkan suatu rakyat sehingga terjadinya perpecah belahan di antara tiga kerajaan tersebut. Jadi selanjutnya setelah kemunduran tiga kerajaan itu, maka beralih lagi kepada perkembangannya kerajaan Eropa Barat, di mana setelah tiga kerajaan Islam itu mundur, bangsa Eropa Barat itu mulai maju, di mana mereka menaikkan ilmu pengetahuannya mereka, di mana mereka belajar menguasai dari mana kemunduran mereka, dan mereka membuat itu strategi untuk memajukan bangsa-bangsa mereka. Baiklah, terima kasih. Akan lanjutkan yang kelompok 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan melanjutkan perjalanan dari pembahasan kita, yaitu penjajahan Barat atas kemajuan dunia Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bermuara pada semangat keilmuan yang begitu tinggi sehingga membawa menuju penemuan-penemuan baru dan penjelajahan samudra di wilayah-wilayah Islam. Kemudian bangsa Barat memiliki tiga semboyan yaitu F3, yaitu Mercenary, Military, dan Miskitory. Adapun dampak positif dari kebangkitan peradaban modern di Eropa yaitu timbulnya kebebasan
kemerdekaan dan kemandirian terhadap individu serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia yaitu satu, mereka ingin menguasai jalur pelayaran dan jalur perdagangan. Yang kedua, ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi atau mahal. Oke, salah satu dari penjajahan bangsa Barat adalah ke kerajaan-kerajaan Indonesia, yang dimana pada saat itu bangsa Barat datang dianggap oleh bangsa Indonesia itu datang dengan keadaan yang baik. Tetapi sesungguhnya ketika masyarakat Indonesia menyambut mereka dengan baik, justru berlaku mereka sebaliknya, yang dimana mereka itu melakukan pertumpahan darah dan menjajah dari bangsa-bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari bangsa Barat itu datang ke Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama adalah ingin mencari rempah-rempah yang dimana mereka akan dijualnya kembali dengan harga yang mahal. Yang kedua, mereka ingin membuktikan dari penelitian mereka bahwasanya bumi itu bulat, maka mereka melakukan perjalanan samudra. Lalu yang ketiga, mereka ingin mencari kekayaan yang ada di negeri-negeri yang mereka jajahi. Adapun negara-negara yang menjajah atau dari bangsa Eropa itu adalah bangsa Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris, yang dimana tujuan mereka itu sama, ingin menguasai apa yang ada di negara tersebut. Tapi tujuan mereka yang utama adalah ingin membangkitkan kembali perang salib. Lalu kemudian mereka juga ingin ingin menjalankan agama mereka, ingin memasukkan orang-orang yang ada di negeri Islam itu mengikut kepada agama mereka. Itu terjadi pada abad yang ke-15, yang dimana itu juga terjadi sebelum dari kemunduran ekspansi Barat dari Timur Tengah. Jadi itulah dari hasil dari kami kelompok 11. Kami akhiri. Dilanjutkan oleh kelompok 12. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Bangkitnya Nasionalisme di Dunia Islam dan Tumbuhnya Pergerakan Partai yang Memperjuangkan Islam. Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Cibolus dan Maulisa Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bangkitnya nasionalisme di dunia Islam. Jatuhnya dunia Islam ke dalam kekuasaan bangsa-bangsa Barat menyadarkan umat Islam. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat. Bangsa pertama yang merasa nasionalis adalah Turki Utsmani, karena mereka adalah bangsa pertama dan yang utama menghadapi kekuatan bangsa-bangsa Barat. Kesadaran ini memaksa para penguasa kenabian Muslim Turki untuk banyak belajar dari Eropa. Dalam sejarah Islam, usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan pembaharuan. Gerakan ini didorong oleh dua faktor. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menyebar gagasan pembaharuan dan pengetahuan dari Barat. Gerakan pertama muncul di Jazirah Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Yang kedua yaitu Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1767 Masehi di India, dan gerakan Sanusia di Afrika Utara yang dipimpin oleh Muhammad Sanusi dari Aljazair. Gerakan pembaharuan kedua tercermin dengan pengiriman para pelajar Muslim ke Prancis dan negara-negara Eropa yang dilakukan oleh Mesir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, tumbuhnya pergerakan partai yang memperjuangkan Islam. Gerakan nasional ini merambah ke berbagai penjuru Islam dan mempengaruhi pergerakan sejenis di daerah-daerah lain seperti Arab yang melahirkan gagasan nasionalisme Arab. Bentuk nasionalisme Arab ini didasarkan atas kesamaan bahasa dan budaya Arab. Yang selanjutnya gagasan Pakistannya juga bergema di India. Gerakan ini dimotori oleh Syekh Al-Ghazali pada tahun 1848 sampai 1928 Masehi. Namun gerakan ini memudar setelah ada upaya untuk menghidupkan kembali gerakan nasionalisme menjadi lebih populer ketika digerakkan oleh partai
Kongres Nasional India. Tetapi gagasan nasionalisme itu segera ditinggalkan sebagian tokoh besar Islam karena minoritas Muslim ditekan oleh mayoritas Hindu. Baiklah, sekian dari pemaparan makalah kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 13. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil makalah kami tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Mir Azura. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia itu pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi dan didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng dekat Surabaya. Daerah pertama yang dikunjunginya adalah daerah pesisir utara Sumatera. Lalu mereka membentuk masyarakat Islam pertama di Perua Aceh Timur, lalu meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai Aceh Utara. Adapun cara-cara pedagang Islam untuk menyebarkan ajaran Islamnya yaitu satu melalui jalur perdagangan, di mana para pedagang Islam ikut serta perdagangan antar negeri-negeri bagian barat, tenggara, timur, dan ini dimanfaatkan oleh pedagang muslim untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Lalu yang kedua ada melalui jalur perkawinan, di mana para pedagang Islam datang ke Indonesia lalu menikahi wanita-wanita pribumi dan wanita tersebut diminta untuk mengucapkan syahadat. Lalu ada melalui tasawuf, di mana tasawuf ini lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan yang lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Lalu ada melalui kesenian, di mana di Indonesia itu memiliki dua kebudayaan. Yang pertama Hindu dan Buddha. Lalu Islam mengakulturasi atau pencampuran dua atau berapa lebih kebudayaan. Lalu dicampurlah antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu melalui pendidikan, di mana para kiai mendirikan pesantren lalu mengajarkan ajaran Islam kepada muridnya, dan ketika murid itu sudah memahami ajaran Islam, mereka pulang ke daerahnya dan menyebarluaskannya dengan berdakwah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Puan Muslim. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan politik Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, perkembangan politik Islam di Indonesia itu cenderung dibatasi. Maksud dibatasi di sini karena bahwasanya Presiden Soekarno punya pendapat bahwasanya pada saat itu urusan akhirat itu hanya berlaku kepada agama, sedangkan urusan politik itu hanya berlaku kepada negara ataupun duniawi saja. Jadi kedua unsur tersebut tidak pantas untuk dihubungkan. Kemudian pada masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini barulah nampak politik Islam di Indonesia dengan bermunculannya partai-partai Islam di Indonesia, yaitu salah satunya Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Nah, di masa politik pada masa Orde Baru ini, politik Islam di Indonesia itu lebih diterima, lebih bisa mengemukakan pendapatnya tentang Islam yang boleh berpolitik dalam negara. Kemudian perkembangan seni budaya di Indonesia, pada hakikatnya seni yang menggambarkan keislaman di Indonesia itu bisa dibilang tidak ada. Hampir semua seni yang bercorak Islam itu hanya meniru dari negara-negara lain. Contohnya saja dari batu nisan, yang mana batu nisan ini diambil dari kesenian dari negara lain. Kemudian dari seni arsitektur ataupun bangunan, begitupun dengan masjid-masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Islam di Indonesia, banyak sekali mengambil contoh arsitek-arsitek dari negara luar. Kemudian dari seni sastra, kalau dari segi seni sastra bisa dibilang bahwasanya kesenian ini mutlak meniru dari negara-negara Islam lain. Kemudian dari perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, perkembangan pendidikan Islam ini di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan pada zaman kerajaan.
pada zaman kerajaan ini perkembangan Islam di Indonesia merupakan awal mula berkembangnya Islam di Indonesia, karena setiap daerah itu mempunyai kiai-kiai ataupun syekh. Kemudian dari setiap kiai tersebut melakukan penyebaran Islam dengan cara halaqah. Kemudian dari halaqah tersebut, kemudian murid-murid halaqah tersebut menyebarluaskan Islam ke daerah-daerah lain. Kemudian perkembangan pendidikan Islam pada zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan ini perkembangan Islam itu amat menurun, karena pada zaman ini proses penyebaran Islam itu dibatasi ataupun boleh dilarang karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari para penjajah tersebut, karena bertabrakannya pendapat yang tentang Islam dengan pendapat para penjajah. Maka dari itu para penjajah yang menguasai Indonesia membatasi ataupun melarang penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian pendidikan pada zaman kemerdekaan. Nah, pada zaman kemerdekaan pendidikan Islam kembali maju. Sebabkan apa? Karena pendidikan Islam sudah bisa dijadikan sebuah lembaga dalam negara. Contohnya dengan berdirinya madrasah, kemudian masuknya pemahaman Islam terhadap perundang-undangan di Indonesia, kemudian meningkatkan juga ataupun menambahkan pembelajaran-pembelajaran yang berbau agama ke dalam pendidikan formal maupun informal di Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan makalah kami. Selanjutnya makalah akan disampaikan lagi oleh kelompok 8. Ya. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan menyampaikan isi dari materi presentasi kami, yaitu tentang kerajaan Mughal dan di India dan juga perkembangan Islam pada masa klasik dan sampai abad modern. Di sini kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuria pada tahun 1526 Masehi sampai 1530. Dan penggantinya adalah putranya sendiri, Nashiruddin Humayun. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Syirsakh pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Dan di bawah Kesultanan Akbar yang agung, kemajuan dicapai Akbar masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Dan sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang putranya tertua, yaitu Bahadur Shah. Bahadur adalah penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, dia dihadapkan pada perlawanan Syekh dan perlawanan Fathuddin Murid. Namun, kemajuan dicapai Akbar masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Dan pengganti Babur adalah putranya sendiri, Nashiruddin Humayun. Pada masa ini kondisi kerajaan Mughal tidak stabil karena mengalami sejumlah perlawanan. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, Akbar Khan. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristik. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik, yaitu sulhul, artinya toleransi universal, yaitu yang berarti semua rakyat India dipandang sama, tidak melihat dari etnisnya atau agamanya. Dan juga 2 faktor berdirinya kerajaan Mughal, yaitu yang pertama ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia, dan yang kedua sebagai jawaban atas krisis yang telah melanda di India. Baik, selanjutnya materi dari perkembangan peradaban Islam masa klasik dan modern akan dilanjutkan oleh Pak Slamet. Perkembangan sejarah peradaban Islam dan modern ada menjadi 3 bagian, yaitu peradaban Islam yang kemudian besar, yang mana sejarah peradaban Islam perubahan dari era klasik hingga modern. Secara umum, peradaban Islam dibagi 3 periode. Yang pertama, fase pertama adalah fase ekspansi, yaitu
integritas antara pusat kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang fase kedua yaitu tahun 1000 hingga 1250 Masehi menurut Samsudin. Pada masa inilah daerah Islam itu meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk pada kekuasaan Islam. Pada masa periode modern menyebutkan bahwasanya tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwasanya di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan barat. Pada periode modern ini, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan barat. Raja-raja yang para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam untuk bisa kembali. Baiklah, itu tadi hasil dari resum dan presentasi dari kelompok 1 hingga kelompok 13 mata kuliah sejarah peradaban Islam, dan apabila kami terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf. Kami dari PAI reguler semester 5 kami dari PAI ekstensi semester 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.